Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup menguat setelah beberapa hari di pekan ini melemah. Menguat 1,2% di level 6195,56. Candlenya higher high dan higher low ya. Setelah kemarin ya sempat turun sampai di 6058 kemarin low-nya. 6058,96. Terus hari ini higher low. Kemudian ini ada di deket ya, di deketnya area sekarang itu kira-kira sih area resistennya sih sekitar ya 6236 6246 lah. Itu ada area bekas gap yang kemungkinan jadi area resisten karena kalau kita lihat histori perjalanan harganya di area 6200 berapa tuh 366246 itu beberapa kali banyak harga berhenti dan berbalik di situ. Jadi ada kemungkinan di area ini jadi area resisten buat si IHSG-nya dalam jangka pendek ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Mudah-mudahan minggu depan paling enggak ya Seninnya itu masih enak lah ya. Gitulah ya kira-kira kalau kita lihat weekly-nya. Ini low kemarin itu tes area moving average 20 simple moving average ya. Dan ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau kita lihat weekly terus kita ilangin dua garis tengah-tengah ini, jadi si IHSG-nya masih di dalam range sideways yang cukup lebar sebenarnya. Bawahnya 5800, atasnya 6500. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai ke mudah-mudahan cepat-cepat rebound lah ya. Oke, itu dulu sih ya IHSG-nya. Kita langsung cek saham-saham hasil explore AFL Akum. Satu, ada Telkom. Telkom hari ini menguat, ditutup menguat 2,3%. Meskipun kalau kita lihat sejak Maret lah, awal Maret sampai sekarang itu cenderung sideways lah ya. Sideways di dalam kotak ini yang saya kotakin. Tapi ini cenderung selama sideways itu masih menarik karena ya selama sideways itu masih lebih banyak berada di atas garis moving average inilah. Dan dua garis moving average yang saya pasang ini belum dead cross, jadi moving average yang lebih kecil masih di atas moving average yang lebih gede gitu. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut naik ya, karena kalau kita lihat sejak akhir Februari sampai sekarang lah area 3500 ini cukup cukup jadi resisten juga sih area-area ini ya. Ini tutup berapa sih? Nah, ini 3490 3500 lah ya area itu. Dan kalau berhasil lewat dari area 3500, area resisten berikutnya itu ini di sekitar 3600-an tuh, 3600 3640 itu area puncak sebelumnya ya di Desember 2020 dan awal Januari itu sempat tes 3640 kemudian koreksi. Kurang lebih kayak gitu Telkomnya. Next, Doit masih sama sih seperti kemarin ya pembahasannya. Hari ini akun histogramnya merah setelah ya beberapa waktu lalu, beberapa hari belakangan ini, 1 minggu lebih lah akun histogramnya hijau. Buat yang masih pegang barang, jangan lupa pasang trailing stopnya di bawah 428. Jadi kalau turun ke bawah 428 ya udahlah, jualan dulu nggak apa-apa. Siapa tahu ada koreksi dulu, tes area-area ya. Kalau kita lihat garis moving average-nya sih di sekitar deket-deket 400 ya, 380 deket-deket 400 lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sih ya nggak turun ke bawah 428 karena kalau lanjut naik ke atas 458 lagi ya bagus memang. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 428 kabur dulu aja. Maksudnya kayak gitu. Adro ini menarik ya dipantau nih si Adronya buat Senin tuh. Jadi nah kayak gini lah. Setelah di minggu kemarin ya sempat rebound, kemudian pullback setelah turun dan breakdown inside bar pattern di minggu ini. Hari apa ini? Tanggal 24 kemarin lah. Terus ini kurang lebih sih area-area support lah ya. Terus si candlenya bikin bikin pola inside bar lagi nih. Nah, ini menarik buat di sorry saya pakai yang ini aja. Nah, ini dihapus ya. Diperhatiin buat besok
Jadi buy if break 12.45, cut lossnya di bawah 11.90, ini agak banyak ya. Jadi diatur size-nya. Ya meski ya di bawah 5% sih masih, tapi ya diatur aja size-nya ya, nggak apa-apa lah. Disesuaikan money manajemennya sesuai risk profile masing-masing. Kemudian area resisten pertama jelas di puncak sebelumnya ini perlu dites dulu area 13.40. Atasnya lagi itu di sekitar ini loh, 14.15, 1400-an lah. 1400, 14.40. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi pertama di sekitar 13.40. Ke 13.40 ini kira-kira dari 12.45 itu ada 7%-an space-nya, dan kalau berhasil lewat ke atas 13.40 lanjut naik ke 1400-an itu ada ruang sekitar 12%. Jadi risk reward-nya lumayan ya. Perbandingan reward dibanding risk-nya masih gede reward-nya. Jadi patut diperjuangkan. Oke, kurang lebih itu sih Adaro-nya kita tulis dulu buat Senin lah. Mudah-mudahan bagus. Boga kita lewatin dulu aja. Indofood tadi sempat naik ke atas 6750, sempat diajakin beli sih karena strategi yang kemarin masih berlaku sih ya, buy break 6750, cut loss-nya di bawah 6525 aja lah. Resisten pertama di sekitar 7000. Kalau berhasil lewat 7000-7075 ini, nextnya di sekitar 7300 7400-an. Kurang lebih kayak gitulah. Yang udah punya barang ya sudah di hold, yang belum sempat beli tadi misalnya besok Senin mau beli sih nggak apa-apa, atau tunggu bikin high lagi mau beli gitu. Kita coba lihat intraday-nya, beli sih nggak apa-apa ya. Next, Java ini kalau ini sih ada tanda-tanda apa namanya, lanjut naik ya, tapi saya butuh lihat hari Senin dulu aja sih. Kalau naik ke atas 1925 gitu baru enak. Cut loss-nya cukup di bawah 1875 aja. Ini kira-kira ada berapa persen ya? Ya, dikit lah di bawah di bawah 5% sih. 2, sekian persen, 3% lah anggaplah. Resisten pertama jelas di 2040, mudah-mudahan sih lewat ya. Kurang lebih kayak gitu sih Javanya. Saya pilih tunggu Senin aja, tapi karena kalau ternyata turun ke bawah 1800-an malah nggak enak cuy. Ini kelihatan udah ada dua pundak satu kepala. Jadi kalau jadi apa namanya, kalau naik ke atas 1925 aja lah beli, cut loss-nya di bawah 1875 gitu. Next, tower ini juga lihat Senin aja lah ya. Lihat Senin naik ke atas 11.15 menarik sih. Ya boleh lah. Cuman ini belakangan ini kok agak sepi ya. Mudah-mudahan sih Senin rame. Coba kita zoom out. Alah kok. Nah kayak gini loh. Nah ini boleh lah. Selama koreksi, kalau kita bandingkan ya selama jalan naik tuh, jalan naiknya ya volumenya sih nggak berubah terlalu signifikan ya. Tapi kalau kita lihat sejak Februari pertengahan akhir lah menjelang akhir sampai naik ini naiknya ini kapan sih? Puncaknya di awal Maret ya, akhir Februari awal Maret, kemudian kan koreksi. Selama koreksi ya volumenya sih ada penurunan ya, bagus sih. Mudah-mudahan besok rebound, besok Senin maksudnya, besok sih libur, Senin buka. Oke, si tower ya. Buy if break 11.15, cut loss di bawah 10.80. Resisten sekitar 12.40, 12.50. Nah, coba kita lihat yang lain juga nanti. Kalau ada yang lain yang lebih bagus, towernya dilompatin nggak apa-apa. ESA ini harusnya masih punya barang ya, karena kemarin sempat diajakin beli. Kemarin sempat diajakin beli dan masih di hold sih. Kemudian hari ini tutup di atas area resisten. Kalau kita lihat di intraday-nya, di hourly area resisten 360-an.
polanya sih bagus ya. Ini kayak mangkok kayak gini. Kalau kalau ini berhasil di breakout, berarti perkiraan area resistennya, area target breakoutnya sekitar 420-an. Lumayan tuh. Dari harga penutupan sekarang ke 420-an itu masih ada ruang sekitar 13%. Jadi ini harusnya masih punya barang dan hold dulu aja nggak apa-apa. Yang mau nambah kita lihat besok aja. Besok Senin maksudnya. Besok Senin kalau bikin higher high lagi boleh lah. Terus cut lossnya cukup di bawah 360 aja. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan nambah-nambahnya yang kayak gitu buat fast trade aja ya, one day trade gitu nggak apa-apa, cuan kabur gitu. Yang apa namanya, pembelian pertama itu di hold, dinaikin terus aja, update terus aja trailing stopnya sambil di hold. Next, KLBF ini sih mesti sabar sih. Nggak apa-apa lah, di hold dulu yang punya barang. Film ini saya suka sih sebenarnya chartnya ya. Yang saya kurang suka volumenya, harga segini volumenya rata-rata volume 20 hari 61 juta. Ya, 61 juta lembar ini banyak sih. Cuman hati-hati diatur size-nya gitu, jangan langsung gabruk-gabruk gitu kalau beli. Ini si film bagus kalau naik ke atas 364. Jadi kalau misalnya mau beli tuh buy break 364 boleh, atau averaging up gitu boleh. Cut loss di bawah 342 boleh, atau 336 gitu boleh, bertahap juga boleh. Area resisten mudah-mudahan sih ke 400-an ya. Ini area-area 400-an masih jadi resisten kalau kita lihat sejak Januari tuh. Mudah-mudahan kesana lah. INPC saya skip dulu ya, lihat yang lain. Sumarecon nih naik akhirnya. Kemarin setelah ada candle doji, kemarin sempat dibahas kayaknya ya, kalau ada bikin higher high lagi menarik tuh. Nah, oke sih. Tapi kalau kita lihat di intraday-nya ya, ini area resisten sih ini ya. Nah, ini pas area 1000-an nih, 1000 1020. Kayaknya kemarin juga dibahas ya. Dibahas deh. Ini bener. 1010 1020 resistennya pertama. Pas tes area resisten hari ini. WIM rebound. Kalau kita lihat nah kayak gini nih, area 800 masih jadi support. Kemudian hari ini membal ya, rebound. Mudah-mudahan sih bisa tes 1000 lagi sih, mudah-mudahan ya. Tadi sempat diajakin beli juga. Tadi gimana ya strateginya ya? Saya kok lupa. Cut lossnya di bawah 860 kalau nggak salah, ingat saya. Ya deh, tadi buy break 875. Udah naik sih tadi. Setelah naik ke atas 875 sempat diajakin beli, cut loss di bawah 860. Jadi ya hari ini masih floating profit lah ya harusnya. Dan mudah-mudahan lancar ke 1000. Mudah-mudahan. Kalau misalnya mau besok pagi, Senin pagi mau jualan gitu juga nggak apa-apa sih. LPPF kita cari yang lain dulu. Bentar, ini ada sinyal bearish divergent nggak? Ada loh, ini sinyal bearish divergent ya. Dari ini ke sini swingnya higher high, kemudian osilatornya ini saya pakai RSI ya. Lower high ya, ini sinyal bearish divergent ya, kita cari yang lain dulu aja lah. BMTR coba lihat intraday, belum dapat ide, saya cari yang lain tuh. Coba ini apa, Amor. Next, Demas. 3 hari akumnya merah tapi kecil-kecil sih. Lihat Senin lah ya. Hemcas. Hemcasnya lari cuy tadi. Tapi ya tetap volumenya. Volumenya itu ini di atas rata-rata 20 hari. Tapi masih 4 jutaan ya. Ya rata-ratanya cuma 1,2 juta lembar. Ya inilah tutup di atas 400. Mudah-mudahan lancar ke 4650 ya. Itu area-area puncak sebelumnya tuh 4670 4650 ya. Ya. Tuh. SIMP sideways di 490 530. Selama sideways di sini masih bagus sih. Kalau misalnya masih punya barang dan di harga bawah, mau masih di hold nggak apa-apa selama nggak turun ke bawah 490 ya.
Dan satu pekan inilah bertahan di atas 500 itu bagus. Kalau buat mau beli buyback atau nambah barang, coba kita lihat hari Senin. Karena kalau ternyata turun ke bawah 490 ya double top ya. MMLP belum dapat ide, skip ya. KL juga. SRS RS SRSN ini apa nih? HMSP. Kemarin kita sempat masukin list ya. Sempat naik ke atas 1385 kalau misalnya udah ada yang beli, karena kita bahas kemarin di video buy break 1385 sih ya. Ya selama nggak turun ke bawah 1350 di hold nggak apa-apa sih. Ini juga candlenya higher low meskipun ya kecil-kecil gini. Sebenarnya bagus candle kecil-kecil kayak gini di area support. Tinggal tunggu konfirmasi reboundnya aja sih. Tunggu hari Senin aja lah. Bikin high lagi mau beli gitu boleh lah kalau yang belum ya. SMGR tunggu lihat-lihat dulu lah. TPIA lu rebound cuy. Kemarin ini dua candle hari Kamis dan Rabu ini menarik dan hari ini dilanjutkan rebound. Ya siapa tahu masih lanjut ke 11.200 ya. Woot Woodnya nih kalau naik ke atas 780 membal rebound nih. Tapi saya kok enak pilih lihat hari Senin aja ya, karena 2 hari Kamis dan Jumat nih candlenya hitam-hitam. Hari ini akumnya juga merah sih. Volumenya kecil di atas di bawah rata-rata 20 hari dan lebih kecil dari kemarin. Tapi ini dipantau masukin list tuh si Wood. Bagus ya. Next, DMMX. Coba intraday-nya. Lihat Senin lah. ISAT-nya sih masih di dalam range sideways kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari belakangan inilah sideways di range 5975, atasnya 7025. Nah tapi bagus ini sideways-nya. Kalau mau beli nggak harus tunggu breakout 7025 sih ya, karena naik ke atas 6800 ini udah menarik sih isatnya nih. Kemarin kan naik tuh. Jadi kalau kita lihat, kita perhatiin ya, volume yang gede-gede nih waktu candlenya naik tuh. Yang volumenya kecil-kecil itu waktu candlenya turun, entah itu turunnya banyak atau dikit ya. Hari ini kan melemah tuh minus 3%, volumenya lebih dikit dari yang kemarin naik. Menarik nih, bisa lah diambil ini. Coba kita lihat hourly. Nggak pakai ini aja. Buy break 6800 boleh ini. Si ISAT cut loss di bawah, kalau cut loss di bawah sini itu agak banyak ya. 9%. Jadi di bawah ini aja cut lossnya. Nah, main lah. Cut lossnya di bawah 400 aja. Area resisten kita coba ukur. Kalau kita anggap ini ya, ini sideways, kemudian ini mulai breakout gitu. Coba kita ukur perkiraan target breakoutnya di mana. Alah, salah saya. Nih, pakai ini loh. Ukur gampang-gampangan aja kayak gini. 8.200-an, 8.200 lumayan sih ya ke situ. 8.200 itu ada ruang sekitar 17% cuy. Risk rewardnya menarik. Boleh ini si ISAT masuk buat Senin buy break 6800. Antamnya ini tes area 2430 2450 ya. Nah si Antam ini sebenarnya chartnya ini menarik ya. Kalau kita ya ambil yang kosongan aja kayak gini. Saya hapus semua dulu, delete all studies. Salah ding ini. Nah garisnya ini saya buang dulu biar nggak bikin bingung. Kalau kita anggap dari Januari sampai sekarang itu sideways di dalam kotak inilah ya. Hari ini tuh hitungannya berarti membal dari area support.
Kemudian kalau kita lihat dari perspektif yang lebih pendek, saya gedein lagi. Nah kayak gini misalnya kelihatan chartnya cuman dari akhir Februari sampai sekarang, kan jalan turun tuh ya. Terus ada nge-swing tuh, nge-swing lower low. RSI-nya ini bikin higher low loh. Jadi ini ada sinyal bullish divergence nih. Nah, ini ada sinyal bullish divergence ya. Nah, kalau dari sinyal bullish divergence ini ya neckline-nya di area ini, area yang sekarang dites 2420 2450. Butuh berhasil breakout area ini dulu baru enak ya. Jadi memang sih ada kemungkinan, ada peluang si Antamnya ini nge-swing ya. Jadi kalau nge-swing ada peluang kira-kira, coba kita ukur dari swing terakhir, kalau rebound 50% di 2570, 60%-annya di 2680-an. Ya, bisa jadi ini nutup area bekas gap ini 2600, 2670, 2590 ya. Mudah-mudahan lah. Jadi yang masih punya barang boleh di hold, nggak apa-apa. Pasang aja trailing stopnya di bawah 2390. Jadi ini buat besok sebenarnya bisa sih si Antam ya. Nah oke lah, masuk Pak Eko. Oke Antam, buat besok buy if break. Aduh salah. Ini saya geser di daily aja. Nah gini ya, buat besok buy if break 2440, cut loss di bawah 2390 ya. Area resisten di sekitar ini. Nah, Antam, wih, agak jauh ternyata. Loh, oh, ini cuma daily ya. Nah, oke, area resisten sekitar 2600-an ya. 2590, 2670. Nah, kayak gitulah. Ada ruang sekitar berapa persen? 5%-an lagi, lumayan, mudah-mudahan lancar ya. Si Antam. Cut loss di bawah 2390 aja, nggak usah jauh-jauh. Next, Bank Rakyat ini masih di dalam range sideways, yang punya barang di hold dulu aja nggak apa-apa. Bullnya, nah ini kan kalau kita lihat dari ya pertengahan Februari sampai sekarang sideways di 292 326 tuh. Kalau sideways ya belinya waktu di dekat area support, waktu membal di dekat area support itu beli. Beli di sini nggak apa-apa, cut lossnya di bawah 292. Coba kita zoom out dulu ya, kita perhatiin dulu. Nggak apa-apa sih kalau misalnya mau beli di area-area itu, atau belinya tunggu naik ke atas 306 gitu, nggak apa-apa sih bullnya. Tebik tebiknya bikin galau ya. Ya udahlah, yang masih punya barang cut loss di bawah 1970 ya. Tuh mudah-mudahan sih rebound. Unter sih mudah-mudahan rebound ya, karena ini menarik kalau naik ke atas 22 ribuan. Hari ini ditutupnya di 21900. Menarik sih. Coba kita lihat Senin lah ya. Next, Breeze. Ntar Unilever masih sama lah, aman selama nggak turun ke bawah 6475. ACS ini agak sepi ya belakangan ini, tapi cuman kalau berhasil breakout 1540 ada peluang rebound sih. Coba kita zoom out bentar lah. Tapi ini kok main-mainnya di bawah ya. Oh enggak ding. Oke. SCMA. Ntar lah ya. Swingnya sih masih belum ada higher high dan higher low.
PNBN next MYOR ini sih mesti sabar. Next IPCC belum dapat ide. IMJS juga. Bina ini yang punya barang pasang trailing stop di 14 bawah 14.30 ya. Mau nambah kalau naik ke atas 15.65. Ya udah gitu aja. Inco. Nah, Inco tadi trio macan naik ya. Antam, Tins, Inco. Inco-nya ini juga mirip-mirip Antam sih ceritanya ya. Tes area-area resisten jangka pendeknya lah. Sekitar 4700, 4800-an. Kalau berhasil breakout ini ada peluang rebound dan perkiraan area resisten pertamanya kalau kita lihat ini kemungkinan di area-area 5300-an. Kurang lebih sih itu ya. Terus next ya. INKP. Rebound nggak ya? Kita lihat Senin aja lah. Belinya kalau naik ke atas 11.925. Tekim sama sih. Ini inside bar juga. Belinya kalau naik ke atas 12.125. Tapi saya kurang suka karena si tekimnya ini udah main-main di bawah area support ini nih 12 ribuan. Jadi lihat yang lain dulu lah. Harum ini kalau kita lihat swingnya ya pakai. Nah, ini udah ada. Ini kita bisa dianggap sinyal bullish divergent juga sih. Ini swing low-nya bikin lower low. RSI-nya ini osilatornya saya pakai RSI bikin higher low. Sinyal bullish divergent ada peluang rebound dengan ya kalau lihat lihat sinyal bullish divergent ini sih area neckline-nya di sekitar 5375 5500. Jadi bagus kalau berhasil breakout 5500. Kalau misalnya mau copet-copet ya nggak ada salahnya area resisten pertama di sekitar itu dulu. Gitu. Crash higher low candlenya. Kalau kita lihat ya selama ya dari Januari lah sampai sekarang bisa dibilang ini sideways. Bawahnya 570-an, atasnya 800 sekian lah, 800-an. Hari ini higher low. Lihat hari Senin aja. Kalau lanjutin rebound mau diikutin buat fast trade boleh. Perkiraan area resistance sekitar 675 6700-an lah ya kalau buat fast trade dulu kira-kira sih area situ dulu. Next Cetera. Coba lihat hourly-nya, belum dapat ide saya. Coba lihat yang lain. KF. Coba lihat yang lain. Saratoga masih di range sideways ya. Range-nya ini loh. Agak lebar ke atas bawahnya 4710, atasnya 6725. Sido, ini sih mesti sabar ya. Sido. LPKR. Coba lihat yang lain. PNBS. Nah, ini ada peluang rebound kalau besok naik ke atas 83. Lihat Senin aja tapi bos. Belum dapat ide. Mark hapus semua dulu garisnya. Ini sih support ya. Area-area ya ini berapa sih? Tutup 960. Bagus sih bertahan di atas 1000 bagus. Mudah-mudahan lanjut rebound. Lihat hari Senin. Fire. Coba lihat Senin lah. Hati-hati volumenya juga ini tapi beli kalau mau beli fire ya tunggu naik ke atas 610 aja. Mikanya belum rebound lagi jadi ya sudah kita tunggu dulu ya. Baru enak kalau naik ke atas 2810 kayaknya sih. Lihat Senin lah. Kalau rebound beli, nggak rebound biarin gitu aja. SKRN next. Same rebound ya, ini tutupan kayaknya ditarik ya Pin. Oh enggak ding. Mudah-mudahan sih lanjut rebound ya. Bagus sih membal dari area moving average. Mudah-mudahan rebound tes 500-an lagi. Area 500-an ini cukup penting sih karena ya perubahan fraksi harga juga ya. Link
belum dapat ide saya. Imasnya sama sih. MLPL. Ini volumenya volumenya sih kurang asik ya. Chartnya yang menarik. Naik ke atas 105 rasanya menarik tuh. Lihat hari Senin aja. Buat copet-copet bisa kayaknya. Tadi sih udah yang cukup clear ada beberapa ya. Adro, Tower, Isat, Antam. Antam menarik. Tinsnya gimana ya? Tadi belum dibahas sih Tins. Tinsnya akumnya merah-merah sih. Mudah-mudahan rebound juga ya. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, jaga kesehatan, happy weekend, dan bye-bye.